Permintaan sederhana. Dewa, Radit lagi sakit. Dewa, dia sendirian di rumah, gak ada yang ngurus. Nada menghapus sisa air matanya yang sudah membasahi pipinya. Enggak, dia gak apa-apa, kamu tenang aja. Tapi semua jelas banget, Dewa. Aku takut dia kenapa-napa. Dia sering banget demam. Dewa menghela nafas, kemudian duduk di tempat tidur mendekap tubuh Nada. Dia gak apa-apa, Nada. Tadi itu cuma bunga tidur. Kamu cuman mimpi. Itu bukan sebuah firasat apa-apa. Percaya sama aku. Tadi kamu ketemu dia dan lihat sendiri kan kalau dia sehat-sehat aja. Dewa berusaha menenangkan Nada yang baru saja bermimpi buruk tentang Radit yang sedang sakit. Apa iya itu semua cuma mimpi ya? Tapi kenapa semua terlihat jelas? Gumam Nada dalam hatinya yang tidak diungkapkan. Dewa tetap membujuk Nada hingga akhirnya untuk menenangkan Dewa. Nada mengangguk setuju bahwa itu semua hanya mimpi sesuai yang dikatakan Dewa. Ya sudah, kamu tidur lagi ya. Ini masih jam 4 pagi. Dewa merapikan bantal di belakang Nada, dan kemudian merebahkan tubuh Nada memakaikan selimut dan mengecup dahi Nada. Lalu Dewa kembali ke alas tidurnya di bawah. Apa kamu kangen sama dia sampai memimpikannya seperti itu? Bahkan kamu sangat panik karena di mimpimu dia sedang sakit. Aku benar-benar iri dengan pria itu. Apa kamu pernah menyebut namaku saat tidur, Nada? Dewa tidak berani melanjutkan pertanyaannya di dalam hati dan berusaha untuk kembali tidur. Sedangkan Nada masih gelisah di atas tempat tidur, memikirkan Radit di alam mimpinya. Apa iya dia sehat-sehat aja sekarang? Tapi kenapa perasaan aku gak enak banget ya? Aku khawatir banget sama dia. Iya, sudahlah Nada. Dewa benar. Ini semuanya bunga tidur. Nada mencoba menenangkan hatinya sendiri dan mencoba melupakan mimpinya yang terlihat begitu nyata. Tapi apa benar yang dikatakan Dewa? Bahwa Radit saat ini baik-baik saja? Kondisi di rumah Radit. 4 dini hari. Radit tersadar dari tidurnya. Walaupun belum membuka matanya, tapi sudah merasakan tubuhnya yang sedikit menggigil. Badannya panas cukup tinggi, tenggorokannya sangat kering, dan kepalanya sangat pening. Viola. Radit mencoba memanggil Viola dengan matanya yang masih tertutup. Tapi tak ada jawaban dari Viola. Viola. Kali ini Radit membuka matanya dan melihat tempat tidur di sisinya sudah kosong. Viola tak ada di sana. Tubuhku gak enak banget. Kayaknya efek terlalu banyak minum 2 hari ini. Di mana Viola ya? Dengan susah payah, Radit berusaha untuk bangun dari tidurnya dan mencari Viola ke kamar mandi. Kosong. Di mana dia? Tangan Radit memegang 2 lengannya mencoba untuk menggosokkan tubuhnya, mengurangi rasa dingin. Dengan berjalan pelan dan menahan rasa pusing di kepalanya, Radit membuka pelan pintu kamarnya untuk mencari keberadaan Viola. Klek. Siapa yang dia telepon malam-malam begini? Gumam Radit dalam hatinya yang mendengar suara Viola dari arah ruang tamu. Viola. Maafkan aku akan segera menemuimu. Dia menunggu jawaban. Viola. Aku mohon, jangan marah padaku. Dia menunggu jawaban. Viola. Aku sangat mencintaimu. Aku mohon maafkanlah aku. Viola masih terus saja bicara tanpa menyadari bahwa Radit ada di tangga dan mendengar pembicaraannya. Perlahan, Radit kembali naik ke atas kamarnya, masih berusaha untuk bergerak tanpa suara, supaya tidak diketahui oleh Viola keberadaannya. Klek. Radit menutup pintu kamarnya dan kembali terbaring di tempat tidurnya. Ada rasa terluka di dalam hatinya mendengar obrolan Viola tadi. Radit sangat mahir bahasa Rusia. Karena itu tentu Radit tahu apa yang dikatakan Viola semuanya. Cukup lama Radit berdiam di tempat tidurnya dan menahan rasa sakit di badannya.
pusing, menggigil, tenggorokan yang juga sudah kering karena haus, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Tapi Radit tetap berusaha untuk menahan semua rasa sakit di tubuhnya, yang menurutnya tidak lebih menyakitkan daripada rasa sakit di hatinya saat ini. 5 pagi. Klek. Viola membuka pintu dengan sangat perlahan. Dan akhirnya setelah hampir 2 jam menelpon, Viola kembali ke dalam kamarnya. Saat Radit turun ke bawah tadi, obrolan Viola di telepon sudah setengah jalan, dan Radit mendapatkan inti dari percakapannya. "Kenapa masuk mengendap-endap seperti itu? Kau dari mana, Viola?" tanya Radit yang masih meringkuk dengan posisi miring ke kanan, membelakangi sisi tempat tidur satunya dan mata yang masih tertutup. Sayang, apa kamu sudah bangun? Aku tadi ke bawah mencari makanan karena perutku lapar." Viola mendekat ke arah Radit tanpa rasa gugup sama sekali, dan memegang tubuh Radit. "Sayang, tubuhmu panas sekali. Apa kamu mau aku panggilkan dokter pribadi keluarga Prayoga?" Suara Viola terdengar agak panik saat memegang tubuh Radit. "Tolong pijat dan kompres aku, Viola," pinta Radit pada Viola dan tidak menghiraukan pertanyaan Viola tadi. "Sayang, apa tidak sebaiknya aku menelpon dokter pribadi keluargamu saja? Demammu sangat tinggi. Lagi pula aku tidak bisa memijat. Kau lihat kuku-kukuku kan? Semua bisa rusak kalau aku harus memijatmu. Dan aku tidak suka bau minyak angin." "Aku hanya meminta permintaan sederhana padamu, Viola. Tapi kau tidak bisa mewujudkan keinginanku. Sudahlah, tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku tidur dan jangan ganggu aku." Radit tidak mengatakan sepatah kata pun lagi setelah menyelesaikan kalimatnya. Dan Viola tidak merasa bersalah sama sekali dengan apa yang baru saja dilakukannya. "Kau ada-ada saja, Raditya. Biasanya kalau kau sakit, pastikan langsung menghubungi dokter pribadi keluargamu. Bukan memintaku memijatmu." "Apa karena wanita itu suka memijatmu? Jadinya kau menyuruhku menjadi tukang pijat. Kenapa kau tidak suruh dia saja memijatmu?" "Hahaha, dia sudah pergi meninggalkanmu dengan laki-laki lain kan? Rasakan kau. Setelah aku sukses, aku juga akan meninggalkanmu. Aku yakin kau pasti hidup merana dan keluargamu pasti akan menyesal. Karena keturunan mereka satu-satunya hidupnya telah hancur. Itu hukuman bagimu dan keluargamu, karena telah berbuat jahat padaku." Gumam Viola dalam hatinya, tak peduli dengan penyakit Radit saat ini. Viola langsung menuju kamar mandi membersihkan tubuhnya, dan bersiap untuk berangkat kembali ke Thailand. Viola tidak bisa menunggu lagi, karena Alexei sudah sangat marah. Viola pun sudah menyiapkan alasan supaya Radit bisa mengizinkannya untuk pergi. "Sayang, kau sudah bangun atau masih tidur?" tanya Viola yang sudah mengganti pakaiannya, dan sekarang duduk di sisi tempat tidur samping Radit berbaring. "Aku tidak tidur. Ada apa?" tanya Radit masih mempertahankan posisi yang sama meringkuk membelakangi Viola.